pada tahun 1934 di Bangalore, India, dengan seorang gadis berusia 5 tahun bernama Shakuntala Devi. Dia tampak asik bermain, layaknya anak seusianya dengan sepupunya yang menemaninya mengerjakan PR matematika sekolahnya, namun tanpa sepengetahuannya. Shakuntala memperhatikan soal matematika tersebut dan, yang mengejutkannya, dia mampu menyelesaikannya dengan benar di luar kepalanya. Meskipun faktanya soal tersebut melibatkan akar pangkat 3 dari angka 8 digit. Sepupu Shakuntala menyadari bahwa dia bukan anak biasa, ia membawanya ke orang tuanya, dan dengan antusias menjelaskan kejeniusannya kepada mereka, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Dia baru berusia 5 tahun dan belum pernah bersekolah, namun dia mampu memecahkan masalah matematika yang rumit, dan dia melakukannya secara benar. Setelah menyaksikan langsung bakat Shakuntala, ayahnya, Bishal, memutuskan untuk membawanya ke sekolah di mana ia menunjukkan kemampuannya di depan guru dan siswa. Ia menggunakan bakatnya untuk membuat pertunjukan matematika di mana Shakuntala memecahkan masalah matematika dan mempersembahkan untuk para guru. Dan setiap soal yang diberikan selalu sukses. Semua memberikan tepuk tangan meriah kepada Shakuntala. Sementara Bishal menerima uang. Sedangkan Shakuntala mempunyai keinginan untuk bersekolah setelah melihat anak-anak lain belajar dan bermain bersama di sekolah, dan ia mengutarakan keinginannya tersebut kepada ayahnya. Sayangnya, Bishal menolak untuk mendaftarkannya ke sekolah. Dengan alasan bahwa dia cukup pintar tanpa harus bersekolah. Ibu Shakuntala memintanya untuk belajar pada suatu sore karena dia mengadakan acara matematika di 10 tempat berbeda pada minggu berikutnya. Sebaliknya, Shakuntala mulai memberontak pada saat ini. Ibunya kesal karena dia menolak belajar. Ia bahkan mengancam Bishal dengan konsekuensi jika Shakuntala terus menolak belajar. Namun Shakuntala tetap menolak dengan alasan bahwa dialah yang seharusnya menjadi ayah di rumah mereka karena bagaimanapun juga, dialah yang bekerja, bukan Bishal. Ibunya hanya menjawab bahwa Shakuntala akan memahami betapa sulitnya membesarkan anak di kemudian hari. Dia lalu masuk ke dalam rumah tanpa menyuruhnya belajar lagi. Sharada, kakak perempuan Shakuntala, hanya berdiri di sana menyaksikan Shakuntala dan ibu mereka bertengkar. Ketika ibu mereka pergi, dia memberitahu Shakuntala bahwa dia terkesan dengan kecerdasannya. Ia bahkan membayangkan Shakuntala akan menjadi orang hebat suatu saat nanti. Shakuntala mengharapkan hal ini terjadi. Dia berjanji pada Sharada bahwa, jika dia benar-benar sukses di masa depan, dia akan membawanya kemanapun dia mau. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi karena, ketika Shakuntala pulang dari pertunjukannya pada suatu malam, dia menemukan Sharada tewas di depan rumah. Sharada sudah lama sakit, namun keluarganya tidak mampu membawanya ke rumah sakit. Uang Shakuntala hanya mampu menutupi pengeluaran sehari-hari keluarga. Shakuntala merasa terlalu marah untuk mengingatnya. Dia menganggap orang tuanya bertanggung jawab atas kematian Sharada, terutama ibunya, yang tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Sharada. Seorang ibu, menurut Shakuntala, harus melakukan apa saja demi anaknya. Shakuntala kecewa dan menolak berbicara dengan ibunya lagi. Dia sangat membencinya, sehingga dia bersumpah kepada Sharada bahwa dia tidak akan pernah menjadi wanita seperti ibu mereka. Bishal masih menganggur pada tahun 1954. Ketika Shakuntala berusia 25 tahun dan hanya mengandalkan pendapatan yang diperoleh Shakuntala dari mengikuti acara matematika, namun seiring bertambahnya usia, dia menjadi lebih baik dalam melakukan pertunjukannya. Direk, pacar Shakuntala, menolak melamarnya. Dia selalu membuat alasan untuk tidak melamarnya, dan dia tidak pernah mempertanyakan alasannya. Shakuntala mengetahui undangan pernikahan Dhira kepada wanita lain pada suatu malam. Dia mempunyai calon istri, dan selama ini, dia hanya berpura-pura mencintai Shakuntala. Ketika dia mengetahuinya, dia sangat marah. Jadi dia menembaknya dengan senapan angin. Oleh karena itu, Shakuntala pergi ke London pada usia 26 tahun untuk melupakan Dhira dan kemudian tinggal di sebuah wisma. Dia tetap menawarkan diri untuk mengikuti pelajaran matematika untuk beberapa orang penting, karena dia membutuhkan uang untuk membayar sewa dan pengeluaran sehari-hari lainnya. Namun, ia kesulitan menemukan orang yang ingin menggunakan jasanya. Shakuntala akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk pertunjukannya,
Royal Mathematical Society di London. Hasilnya, ia memecahkan permasalahan rumit di hadapan para intelektual yang hadir. Yang lebih membuat mereka terkesan adalah betapa cepatnya dia menyelesaikannya. Javier, seorang ahli matematika dari Spanyol, termasuk di antara mereka yang terpesona olehnya. Ia bahkan mendekati Syakuntala dan mengajaknya untuk mengenalnya. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mulai berkencan. Ringkasnya, hubungan Syakuntala dengan Javier bermanfaat. Dia membantu dia dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan ditunjukkan di sekolah kepada pejabat London. Dan dia selalu sukses dalam acara matematika apapun yang dia ikuti. Dia bisa menghasilkan banyak uang dari acaranya yang membuatnya semakin bangga. Namun senyuman Syakuntala sirna saat ia menerima surat dari orang tuanya yang memintanya mengirimkan uang untuk biaya hidup mereka di India. Dia jelas-jelas marah hanya dengan membaca surat itu. Orang tuanya merasa memperlakukannya seperti ban dan telah melakukannya sejak awal. Mereka bahkan tidak menanyakan kesehatannya melalui surat dan yang mereka pedulikan hanyalah uang. Meskipun demikian, dia menanggapi surat mereka dan berjanji akan mengirimi mereka uang setiap bulan. Syakuntala suatu hari diundang untuk tampil di acara televisi di mana dia akan bersaing dengan komputer tercepat untuk memecahkan masalah matematika. Dia dapat dengan mudah menyelesaikan soal tersebut pada awalnya. Sampai dia menemukan pertanyaan yang dia duga berisi kesalahan pada 3 digit terakhir. Namun, pembawa acara mengabaikan protesnya, membuatnya tidak dapat menyelesaikan masalahnya hingga waktu habis. Ia bahkan menyatakan bahwa seseorang yang berasal dari negeri gajah dan ular tidak mungkin menjadi Einstein berikutnya. Bahkan ketika Syakuntala mencoba merevisi pertanyaan bermasalah tersebut, dia menolak, yang membuatnya malu. Lagi pula, acara tersebut disiarkan langsung ke seluruh negeri. Javier datang menemui Syakuntala keesokan harinya dengan membawa kabar baik. Para ahli menghitung secara manual soal matematika kemarin dan menemukan bahwa dia benar. Komputer telah membuat kesalahan. Syakuntala kini dikenal sebagai komputer manusia. Karena hal ini, Syakuntala semakin tertarik untuk mengikuti acara matematika. Sejak saat itu, dia diundang untuk tampil di negara lain yang meningkatkan ketenaran dan kekayaannya. Namun, akibat kesuksesan Syakuntala, Javier merasa rendah diri. Jadi dia mengakhiri hubungan mereka dengan alasan bahwa dia harus kembali ke Spanyol. Syakuntala akhirnya bertemu pria baru, Paritos Banerjee, pada tahun 1968 di Bombay, India. Dan mereka dengan cepat jatuh cinta. Saat mereka berencana untuk menikah, keduanya pergi ke kampung halaman Syakuntala untuk meminta persetujuan orang tuanya. Namun Syakuntala menyadari bahwa dia masih membenci mereka. Kebenciannya pada mereka melebihi rasa sayang. Jadi dia menolak keluar dari mobil dan menemui mereka bersama Paritos. Alhasil, di dalam mobil, Paritos melamar Syakuntala. Mereka kemudian menikah tanpa memberitahu atau mengundang orang tua Syakuntala. Syakuntala dan Paritos dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Anupama atau disingkat Anu pada tahun 1970. Syakuntala kini mengabdikan hidupnya untuk menjadi seorang ibu dan istri dan ia merasa bahagia. Syakuntala menemukan album hitam berisi kenangan matematikanya saat membersihkan rumah suatu hari. Dia menyadari bahwa dia rindu tampil di acaranya dan memutuskan untuk memberitahu Paritos bahwa dia ingin melanjutkan karirnya. Untung saja dia suami yang sabar. Dia membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan selama dia bahagia. Syakuntala meninggalkan rumah beberapa hari kemudian untuk kembali ke pertunjukan, meninggalkan Anu dan Paritos di rumah. Syakuntala belum kehilangan sentuhannya, bakatnya memukau banyak orang. Dan ia bahkan dimasukkan ke dalam Guinness Book of Records. Di sela-sela pertunjukan, dia selalu meluangkan waktu untuk menelepon ke rumah dan memberitahu Paritos tentang petualangannya. Syakuntala menjadi khawatir suatu hari setelah Paritos memberitahunya bahwa Anu sudah mulai belajar berbicara. Itu karena Anu mengatakan ayat, bukan ibu, sebagai kata pertamanya. Sebenarnya, hal ini masuk akal karena Anu menghabiskan lebih banyak waktu bersama Paritos. Meski begitu, hal itu membuat Syakuntala iri. Dia juga khawatir karena dia bukan ibu yang baik bagi putrinya. Dia takut Anu akan melupakannya. Alhasil, Syakuntala segera pulang ke rumah, meminta Paritos dan Anu untuk menemaninya bekerja dan bepergian keliling dunia.
Tetapi tentu saja Paritos menolak karena dia punya pekerjaan di India. Selain itu, mengandalkan istrinya demi uang akan membahayakan harga dirinya. Mereka akhirnya bercerai. Dan Syakuntala mengajak Anu bersamanya berkeliling dunia untuk mengikuti acara matematika yang membuat Paritos kecewa. Anu berusia 8 tahun pada tahun 1978 dan dia merindukan ayahnya. Dia tidak akan pernah bertemu ayahnya lagi karena Syakuntala membawanya keliling dunia. Dia hanya bisa menulis surat Paritos dan meminta ibunya mengirimkannya. Syakuntala, sebaliknya, yang kini telah menjadi ahli astrologi bersama seorang ahli matematika, menyadari bahwa Anu merindukan Paritos. Tetap saja, dia tidak bisa membiarkan Anu tinggal bersama ayahnya karena dia menyayanginya dan ingin Anu berada di sisinya setiap saat. Sebaliknya, Anu tidak hanya ingin bertemu ayahnya, dia ingin bersekolah bersama anak-anak lain seusianya. Sejauh ini ia bisa melakukan homeschooling berkat Syakuntala yang selalu membawanya keliling dunia, tapi dia muak dengan hal itu. Dia ingin menjadi anak normal yang bersekolah di sekolah normal. Dan keinginannya bertepatan dengan keinginan Paritos. Saat Paritos akhirnya bertemu Syakuntala, dia meminta agar Paritos segera menyekolahkan Anu. Jika tidak, ia berencana untuk mengajukan kasus hak asuh yang ia yakini akan menang. Pada tahun 1986, seorang pemuda, Anu, akhirnya dapat bersekolah di sekolah berasrama dan di sana ia mendapatkan banyak teman. Meski begitu, Syakuntala tetap sama. Ia selalu mengajak Anu untuk menemaninya bepergian keliling dunia, kapanpun ada kesempatan. Anu jarang bersenang-senang saat menghadiri acara ibunya. Anu terlihat bosan bahkan saat Syakuntala sedang mengadakan sesi tanya-jawab tentang bukunya yang bertemakan homoseksual. Kebosanannya dengan cepat berubah menjadi kemarahan ketika ibunya menuduh Paritos sebagai gay. Anu sudah mencapai akhir kesabarannya saat ini. Dia mengecam Syakuntala bukan hanya karena ibunya memfitnah ayahnya, tetapi juga karena dia membangun karirnya dengan mengorbankan Anu. Anu muak berpindah dari hotel ke hotel karena ibunya bersikeras agar dia menemaninya. Dia tidak pernah merasa mempunyai tempat untuk disebut rumah. Dan tentu saja dia tidak pernah merasa mempunyai seorang ibu. Jadi, jika Syakuntala tidak berniat menjadi ibu normal, Anu mengancamnya untuk kabur dan tinggal bersama ayahnya. Syakuntala menanggapinya dengan memberitahunya bahwa Paritos tidak ingin Anu tinggal bersamanya, namun dia berjanji untuk mengambil Kute dan tinggal bersamanya di London. Syakuntala mengejutkan Anu dengan sebuah rumah di jantung kota London pada tahun 1987, yang membuat Anu sangat senang. Dia berjanji akan menghabiskan waktu bersama Anu seminggu sekali, dan Anu bebas mengundang Paritos ke rumah barunya kapanpun dia mau. Syakuntala tidak memberikan janji kosong. Kini ia menghabiskan lebih banyak waktu bersama Anu, melakukan hal-hal seperti bersepeda dan memasak bersama, sehingga putrinya dapat menikmati hidup lebih dari sebelumnya. Dia bahkan membantu Anu dalam memulai bisnis real estate-nya, namun hubungan mereka kembali memburuk pada tahun 1997. Anu, yang saat itu berusia 27 tahun, bertemu dengan Ajay Kumar, seorang pengusaha yang akan menjadi calon suaminya pada saat itu. Dan, tentu saja, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk jatuh cinta. Saat Ajay melamar Anu dan kedua keluarga menyepakati tanggal pernikahan, dia berselisih paham dengan Syakuntala. Syakuntala berharap agar Ajay dan Anu tetap tinggal di London setelah pernikahan mereka, sehingga Anu bisa menemaninya kapanpun dia bepergian keliling dunia. Namun, Ajay tidak setuju dengan harapan Syakuntala. Dia memiliki kehidupan di Bengaluru, India, dan dia ingin Anu bergabung dengannya di sana. Karena sama-sama ngotot, perdebatan mereka berakhir tanpa ada penyelesaian. Ajay percaya Anu harus menemaninya karena dia adalah suaminya, sedangkan Syakuntala percaya dia memiliki otoritas lebih atas kehidupan Anu karena dia melahirkannya. Pertengkaran mereka akhirnya sampai pada Anu yang marah pada ibunya. Dia menuduh Syakuntala menghalangi kemampuannya menjalani kehidupannya sendiri. Sekalipun Syakuntala melahirkan Ani, ia seharusnya tidak merasa berhak mengendalikan hidupnya, apalagi kini Anu sudah dewasa. Syakuntala geram mendengar perkataan Anu dan hampir menampar putrinya, membuat Anu semakin kecewa padanya. Akhirnya Anu memutuskan untuk menikahi Ajay tanpa izin Syakuntala. Tak ingin Anu meninggalkannya. Syakuntala akhirnya mengambil jalan terakhir.
Ia mengancam akan menutup bisnis properti Anu di London dan membekukan seluruh tabungannya. Alih-alih menyerah pada ancamannya, Anu malah membalas dengan menyatakan bahwa Syakuntala telah memisahkannya dari ayahnya. Anu tidak akan membiarkan ibunya memisahkan dirinya dari suaminya. Biarlah, jika Syakuntala ingin menghancurkan perusahaannya, di India, dia bisa memulai bisnisnya dari awal. Anu menikahi Ajay beberapa hari kemudian dan pasangan itu pindah ke India. Namun kebenciannya pada Syakuntala tetap ada. Anu menjadi marah ketika seseorang menyebut Syakuntala di hadapannya. Tak hanya itu, ia juga berencana untuk menghindari memiliki anak, agar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Syakuntala. Namun takdir berkehendak lain. Anu akhirnya hamil. Untungnya, dia akhirnya bisa menerima kenyataan tersebut. Ia bahkan menyadari bahwa memiliki anak membawa kebahagiaan baginya, yang harus ia lakukan hanyalah berusaha untuk tidak menjadi seperti ibu Syakuntala. Sebaliknya Syakuntala tidak dapat berkonsentrasi setelah pertengkarannya dengan putrinya. Dia bahkan pernah melakukan kesalahan saat siaran langsung televisi. Hal ini membuatnya sadar bahwa dia perlu pergi ke rumah orang tuanya dan meminta maaf. Namun, ketika Syakuntala tiba, ia mengetahui bahwa orang tuanya telah meninggal dan rumah yang ia tinggali semasa kecil hampir kosong. Terdapat clipping berita tentang kesuksesannya sebagai ahli matematika di antara item lainnya, yang menunjukkan bahwa orang tuanya telah mengikuti perkembangannya sejak dia meninggalkan rumah. Syakuntala terisak saat menyadari dirinya telah berbuat salah pada orang tuanya. Sementara itu, Anu telah melahirkan anaknya, Amrita, dan sukses menjalankan bisnis propertinya. Suatu hari Anu bertemu dengan beberapa teman sekolahnya. Dan percakapan mereka antar bagaimana mengarah pada kasih sayang antara ibu dan anak. Percakapan itu mengingatkannya pada Amrita yang ditinggalkannya di rumah. Alhasil, ia bergegas kembali ke rumah menemani putrinya. Malamnya, Anu dan Ajay berdiskusi serius tentang Syakuntala. Ia mengaku telah memaafkan ibunya dan bahkan mengungkapkan penyesalannya karena mengabaikan panggilan teleponnya selama beberapa tahun terakhir. Dia bermaksud untuk segera menelepon Syakuntala untuk memberitahunya tentang Amrita. Keinginannya untuk berdamai dengan Syakuntala pupus ketika Ajay memberitahunya bahwa Syakuntala telah menjual seluruh kepemilikan properti Anu. Seolah-olah itu belum cukup, dia bahkan tidak memberi Anu 1 sen pun dari bagi hasil. Sebaliknya, ia mengalihkan pembayaran pajak kepada Anu, sehingga membuat keluarganya terlilit utang. Anu dan Ajay tidak akan pernah membiarkan Syakuntala melakukan ini pada mereka. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke London dan mengajukan gugatan terhadap Syakuntala. Bagaimanapun, Ajay yakin bahwa mereka akan memenangkan kasus mereka. Namun, ketika Anu dan Ajay tiba di London, mereka mengetahui bahwa itu semua hanyalah tipu muslihat Syakuntala. Dia terpaksa melakukan semua ini karena dia ingin bertemu Anu yang menolak pergi ke London untuk menemuinya. Dia bahkan akan memberikan Anu seluruh keuntungan penjualan propertinya dan tidak akan keberatan jika Anu menggugatnya. Syakuntala tidak ingin Anu menjadi seperti dia yang menghabiskan seluruh hidupnya membenci orang tuanya. Dia ingin Anu benar-benar memaafkannya atas semua yang telah dia lakukan padanya. Anu terkejut ketika dia mendengar semua ini. Dia perlu waktu untuk memikirkan segalanya, jadi dia meminta semua orang untuk tidak mengganggunya. Saat sendirian, Anu menemukan album hitam yang selama ini dia benci. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu hanya berisi foto Anu dan Syakuntala saat mereka bepergian keliling dunia. Dia kemudian menelepon Ajay dan memberitahunya dengan penuh semangat tentang foto-foto itu, Syakuntala. Sebaliknya, memperhatikan antusiasme Anu. Anu akhirnya memaafkan ibunya dan meminta maaf kepada Syakuntala karena mengabaikannya selama beberapa tahun terakhir ini. Akhirnya, ibu dan putrinya berpelukan, menikmati reuni mereka setelah bertahun-tahun berpisah. Di akhir film, Anu, Ajay, dan Amrita terlihat menghadiri pertunjukan Syakuntala yang kemampuan matematikanya kembali meningkat sejak ia berdamai dengan putrinya. Ia bahkan dinobatkan sebagai komputer manusia pertama di dunia, sehingga membuat Anu bangga.